Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naura Mahdiah, NIM 19032140, dari jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis adanya efek teratogenik dari yogurt terhadap fetus mencit putih atau mus musculus. Yogurt merupakan konsumsi pangan fungsional untuk memenuhi kebutuhan dan kesehatan tubuh. Yogurt merupakan salah satu produk hasil olahan susu yang diperoleh dari hasil fermentasi asam laktat melalui aktivitas bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Hidrolisis laktosa oleh bakteri Lactobacillus bulgaricus akan menghasilkan senyawa asetaldehid yang memberikan aroma khas pada yogurt, sedangkan bakteri Streptococcus thermophilus berperan pada pembentukan cita rasa pada yogurt. Kadar asam yang terkandung pada yogurt dapat menyebabkan nyeri pada lambung. Ibu hamil jika mengkonsumsi yogurt dalam jumlah banyak akan menyebabkan malformasi atau kelainan fungsi fisiologis dan berpengaruh terhadap perkembangan jiwa janin atau pada anaknya setelah lahiran. Teratogen adalah zat yang nyata yang akan mempengaruhi perkembangan janin dan akan menimbulkan efek yang berubah-ubah mulai dari letalitas sampai kelainan bentuk atau malformasi dan keterlambatan pertumbuhan. Baiklah, adapun metode penelitian kali ini itu merupakan literatur review deskriptif di mana data yang didapatkan tidak langsung terjun dari pengawasan langsung peneliti, melainkan didapatkan dari penelitian sebelumnya menggunakan database jurnal seperti Google Scholar dan berbagai sumber literatur lainnya yang relevan. Baiklah, ini adapun hasil pengamatannya seperti ini. Pemberian sediaan uji pada kelompok D1 ditemukan 4 ekor fetus yang dengan berat badan yang rendah dan dengan kondisi mati pada satu induk mencit. Lalu pemberian sediaan uji pada kelompok D2 ditemukan tapak resorpsi dari satu ekor induk dalam kondisi mati seperti yang ditunjukkan pada gambar 4. Dan pemberian sediaan uji pada kelompok D3 ditemukan adanya pendarahan pada 2 ekor induk mencit berbeda. 5 ekor mencit mengalami hemoragi dan juga ditemukan tapak reabsorpsi pada induk mencit yang berbeda pada gambar 5. Itu menyatakan bahwa pemberian yogurt tidak mempengaruhi jumlah fetus secara bermakna. Hasil itu menunjukkan pemberian yogurt pada kelompok D1, D2, D3, dan dapat mempengaruhi berat badan induk mencit selama kehamilan secara bermakna, tetapi tidak mempengaruhi jumlah rata-rata fetus dan berat badan fetus yang menunjukkan hasil secara bermakna. Keadaan ini disebabkan karena berkembangnya fetus mencit dan bertambahnya volume cairan amnion plasenta serta juga selaput amnion. Selain itu, jumlah fetus juga mempengaruhi kenaikan berat badan induk mencit. Pemberian yogurt D1 dan D2 berturut-turut menghasilkan rata-rata jumlah fetus 10 ekor dan 11 ekor, sedangkan pada yogurt D3 akan menghasilkan 11 ekor dari induk yang 1, 6 ekor dari induk yang 3, dan 7 ekor dari induk yang 5. 2 induk lainnya mengalami pendarahan pada hari ke-14 kehamilan. Akan tetapi, jumlah fetus pada kelompok D1, D2, dan D3 tidak berbeda secara nyata dengan jumlah fetus kelompok kontrol. Dengan kata lain, secara statistika, menggunakan analisa varian satu arah dapat dikatakan bahwa pemberian yogurt tidak mempengaruhi jumlah fetus secara bermakna. Lalu pada pengamatan secara morfologis berdasarkan hasil fiksasi fetus mencit dengan larutan alizarin merah terhadap kelompok D1, D2, dan D3, itu menunjukkan pertualangan yang normal. Hal ini dilihat dari pengamatan dari tulang dada, tulang kaki, dan jari-jari pada setiap kelompok yang dibandingkan dengan kelompok kontrol. Pada pengamatan secara morfologis berdasarkan fiksasi fetus mencit dengan larutan Bouin, tidak ditemukan kelainan morfologis pada fetus mencit kelompok D1 dan D2, tetapi pada kelompok D3 ditemukan adanya cacat pada celah-celah langit atau cleft plate pada 2 ekor fetus dari induk yang berbeda setelah dibandingkan
dengan kelompok kontrol. Nah, dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsumsi yogurt secara berlebihan dapat menyebabkan efek teratogen bagi fetus, sehingga ibu hamil disarankan untuk tidak mengkonsumsi yogurt secara berlebihan. Dan pemberian yogurt selama kehamilan juga dapat mempengaruhi berat badan induk mencit dan akan mempengaruhi tidak mempengaruhi jumlah fetus serta berat badan fetus secara bermakna selama kehamilan. Jadi lebih disarankan untuk tidak mengkonsumsi yogurt secara berlebihan dalam masa kehamilan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.